So, hi. Jujurly, I do have something to say. Kayak, but I don't know. Apakah gue komen atau apakah gue diem aja? Like, kita semua itu sebagai manusia pasti kasihan lah ya. Kan kayak empati merupakan salah satu emotions yang semua manusia punya. Dan salah satu problem di Indonesia is nggak ada stabilitas kefinansialan kan. Kayak sebagai orang tua itu pensiunan itu nggak semua kerja ada, dan malahan beban itu biasanya dibebanin ke like sandwich generation gitu, yang itu ngebebanin banget. Cuman kalau misalnya ada orang yang tua, kita semua itu ngerasa kalau mereka deserve to rest, deserves to udah nggak usah kerja lagi kan. Habisnya kita, I know, kerja gak selalu ada lapangan kerja, tapi kita semua ngerti lah kerja itu berat banget, sumpah. Bayangin, dan gua aja udah capek, apalagi orang yang tua kan. Kita kalau lihat orang tua yang ngejualan, kita bawaannya mau bantuin, mau arisin aja udah biar bisa cepet pulang, cepet istirahat. Misalnya gue kan kemarin buka TikTok, gue ngeliat ada nenek-nenek yang jualan nih. Ya kan, bawaan pertama gue liat itu kan kayak, ih kasian banget kok jualan sih nek, jam 9 malam loh. Atau kayak gue liat komentarnya juga seide juga kan sama gue, kayak garam, it was like kayak murah sih, kayak 3 pak gitu dapat buat 10.000, dan buat 10.000 doang kan kayak ya udah lah ya, kasih aja ya. Maya juga hitungannya kayak ngebantuin gitu. Nggak lama kemudian itu kayak ada lagi anjir kakek-kakek yang jualan juga. Ew, I hate the drawing right now. Oke, gue udah balikin kameranya. Halo, back. Gue udah benerin proporsi yang ini. And now I feel a lot more confident in this drawing. Nah itu kayak dia pasti jualan biar demi bisa makan kan. Kita kalau misalnya mikirin tentang konteks, nggak mungkin orang tua bakal masih jualan kalau misalnya nggak kepaksa. Gue akhirnya, karena gue lagi nonton itu pas lagi kerja kan, nonton live TikToknya, ada pelanggan yang datang, so gue berhenti and then gue layanin, and then gue scroll lagi TikTok. Gue lupain tentang nenek-nenek itu karena gue peduli. Cuman kalau misalnya gue nggak lihat, out of sight out of mind banget kan. And a couple weeks later, gue ngeliat juga ada kakek-kakek jualan boneka. And ini bukan live TikTok lagi ya. Ini kalau yang ini tuh dia itu ngejualan di video. Mukanya tuh sedih banget, coba dah. Mukanya tuh kayak lagi sambil nangis anjir. And then like, anjir, gue ngeliat komentarnya sih. Gue SS and then gue scroll because it just kayak gue ngerasa ada yang salah, kayak like it could not be right. I stop di nenek jualan di live TikTok. Gue kayak ya udah lah, kita kayak anjing kasih banget, kita cuma bisa lihat dari live-nya doang kan, kita merhatiin only look at the subject dan kita nggak merhatiin lagi sisa-sisanya. Tapi kalau misalnya ini langsung muncul lagi, ada kakek-kakek juga jualan beda hal, like wait, apakah ini scheme? Gue gak pencet record belum sih? Kocak, udah. Untung, babi. Stres anjing, gue ngomong sendiri. Masih mending ngomong ke kamera, ini ngomong sendiri. Tai. Ini issue banget, abisnya kayak nanti kok misalnya ada eksploitasi gimana? Kok misalnya ini cuma kejadian sekali 2 kali, kayak yaudah sih ya lah ya, kayak setidaknya orang yang membutuhkan kerja dapat kerja. Kayak meski kerjanya rada kayak aduh gimana ya ngunain simpati buat jualan, cuman ya udahlah ya, kayak asalkan mereka dikasih duit, asalkan mereka bisa makan, asalkan mereka itu kalau mereka harus kayak gitu ya udah, gue nggak bakal bilang oh I berhenti. But like kalau misalnya keterusan gimana?
Karena ini muncul lagi loh. Ini topik awalnya muncul atau gue sempat mau bikin, gue kayak sempat mau talk about it, cuman gue kayak kurungin kan idenya. Gue kayak diem aja lah, udahlah biarin. Tapi kayak muncul lagi tadi, gue scroll TikTok muncul lagi. Ini kalau misalnya fenomena ini diulang-ulang terus, berarti anjing banget, cok. Cuman gara-gara berhasil sekali, kayak ini kayak konsepnya kayak penipu, anjing. Penipu yang berhasil nipu sekali, mereka pasti bakal nipu terus. Jadi kayak kalau misalnya kita biarin doang, nanti bakal kepake dong, nanti bakal ada eksploitasi, bakal digunain. Nanti semua, bayangin lu cewek, lu mau beli softtek tapi lu harus beli sama nenek-nenek yang promosiin di live TikTok lagi. Kayak ini itu awal mulanya aja di live TikTok. Kayak nenek-nenek mana sih yang live TikTok, anjing. Gray area banget. Masa gue doang sih ngerasa kayak gini. Dan kayak gitu gue mau report, gak enak. Gue kan gak mungkin, abisnya gue yang lihat aja. Gue bukan lihat orang-orang yang kayak ngesuruh-suruh kakek nenek ini buat jualan kan. Gue bukan lihat merekanya, tapi gue lihat kakek neneknya. Jadi ini digunain, anjing. Orang-orang ini gak gunain kakek nenek ini dan belas kasihan kita biar mereka untung. Siapa yang mau orang kayak gitu untung? Gue harap gak ada orang-orang di belakang ini yang mengeksploitasi. Apa kemungkinannya kalau misal itu kakek neneknya sendiri, mereka merupakan tunggal, mereka doang yang jualan, mereka cuman ada stok kayak gini, mereka cuman ada HP, mereka cuman punya ide buat jualan, mereka yang ada kuota, mereka yang ngepencet live-nya, mereka yang punya akun yang udah berhasil di ACC sama TikTok biar boleh live. Kemungkinan menurut gue kecil, cuman bisa jadi aja, ya kan. Gue gak bakal nutup kemungkinan, dan gue harap ini itu kemungkinannya. Gue harap kakek nenek ini semuanya tidak disuruh, tidak digunakan, tidak di, ya gue harap dibayar sih, cuman maksudnya kayak bukan, gue harap ini pilihan mereka. Opsi kedua yang paling oke is kalau misalnya ini keluarga mereka yang suruh bikin jualan kayak gini kan. Juga bukan gua sih, cuman di keluarga gua juga itu kayak kakek nenek gua masih ngebantuin toko kan. Jadi gua akuin kakek nenek ini meski udah layaknya istirahat, tetap aja masih ada yang bekerja. Dan gua gak bakal salahin kakek nenek ini buat bekerja, karena cuman gara-gara itu bukan artinya mereka gak layak buat kerja. Masih layak kok, apalagi kalau mereka mau. Cuman gue harap gak terpaksa aja. Idealnya sih gak terpaksa ya. Gimana sih cara gambar hidung dari atas? Bentar, jadi kayak ada bentukan kayak gini. Jadi ini tuh kayak hidungnya tuh kayak gini kan, cuman jelek. Demi buat kesehatan juga, kesehatan orang tuanya itu mereka juga harus kerja. Nggak harus kerja sih, cuman kayak harus mempunyai aktivitas. Yang mereka duduk di kasur terus, atau bengong, atau ngebrainrot doang kerjaannya. Mereka itu lama-lama bakal demensia, bakal jadi kesehatan mereka juga bakal turun. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya buat orang tua ini kerja. Cuman yang menurut gue salah itu kalau misalnya ini kayak keluarganya ngepaksain mereka buat kerja, ngepaksain mereka buat jualan, ngepaksain mereka buat nangis-nangis di depan kamera. Idealnya nih yang suruh itu cuma keluarga ya, bukan kayak orang yang dari, bayangin kayak orang yang punya stok garam kayak gini, atau kayak ngepaksa kayak, oh ini nek kamu jual nanti kamu, atau tiba-tiba neneknya disuruh kerja di MLM, anjir. Nek kamu harus jual ini, jual ini kalau bisa dapat segini nanti nenek bisa kaya. Atau kocak dah babi. Ini seharusnya mukanya agak kenaikan, siap-siap nih, lihat ke bawah makanya.
gue harap dengan gue ngomong ini ada orang yang kayak pass the message, ada orang yang ngomong juga ke orang lain kayak ngomong iya ini problem gak sih. And gue nggak tahu niatan gue itu buat ngeberhentiin atau buat gimana, cuman gue setidaknya mau tahu lah itu potongannya berapa. Jadi kayak setiap kali ngejual, setiap kali kita beli, kan kita juga tujuan kita ngebeli karena kita kasihan. Nenek ini udah dapat kasihan kita dan kita mau kasih kasihan kita dengan rupa duit kan. Setidaknya gue harap kalau misalnya kita beneran beli dari nenek itu, duitnya itu kasih ke nenek. Kalau misalnya idealnya sih yang suruh-suruh itu keluarganya, karena setidaknya kalau kayak gitu duitnya pasti lumayan lah buat neneknya, atau setidaknya neneknya peduli kan kalau misalnya anaknya kaya, dan itu masih agak happy ending tipis-tipis. Cuman bayangin ini ada dari perusahaan, dari company gede ngesuruhin nenek-nenek ini jualan, atau dia kayak dapet gaji yang kayak nggak pantas gitu padahal salesnya gede gitu. Kayak bayangin ini ngejual banyak and then neneknya cuma dapat 20.000, kan kocak anjir. Dan abisnya nggak logis juga kan kita nganggap nenek ini ngerti cara nge-live. Gue aja yang punya HP dan ngerti cara navigasiin HP, nggak tahu cara biar akun gue di ACC sama TikTok biar boleh jualan, boleh live TikTok. Gimana cara nenek ini bisa kan? Di sepanjang, sumpah gue akhirnya kontennya itu juga konten clickbait, kayak konten yang kayak cuman bakal work sekali. Kayak bayangin ini tuh juga job prospectnya itu nggak safe banget. Abisnya sekalinya udah nggak efektif lagi, sekalinya jualannya itu udah nggak ngejual sebanyak itu lagi, pakaian ini bakal balik lagi ke problem bakal balik lagi ke square one. Gimana mereka nggak duit, mereka butuh makan, mereka terpaksa harus kerja. Masih untung ini ya, masih ada yang kayak bikin mereka jadi live TikTok, bisa jadi admin TikTok apalagi tuh, masih mending ada. Tapi kalau misalnya balik lagi ke yang dulu, mereka pasti kalau misalnya udah nggak ada sales lagi, mereka pasti ditinggal aja kan. Nanti gimana dong merekanya? Nanti kita nggak bakal lihat mereka lagi karena mereka nggak mungkin lanjutin TikToknya kan, nggak mungkin nge-live lagi. Itu jadi mereka nasibnya gimana? Kayak ini kayak iya, lansia itu layak buat bekerja, lansia itu bukan artinya nggak guna, masih bisa, masih mereka juga banyak yang masih mau kerja karena demi biar bertahan hidup. Cuman kalau misalnya pekerjaannya kayak bajingan kayak gini, yang kemungkinan buat PHK-nya aja lebih gede daripada kerjaan gue, kayak kan kerjaan layak macam apa itu? Gue bakal reinstate what I've said biar kayak kalau misalnya ada poin yang gak jelas gue masih bisa benerin di sini. Bye bye. Goodbye.